أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bertemu di bulan Ramadan pada tahun ini, yang saat ini kita telah berada pada pertengahan Ramadan. Tema kita pada kesempatan ini adalah memuliakan orang tua. Semua kita mengetahui, semua kita paham sesungguhnya,
semua kita tahu, dan naluri pun sebenarnya, andai pun tidak diberikan akal agaknya kepada manusia, semua makhluk hidup itu akan tahu bahwa dia akan melakukan yang terbaik kepada orang tuanya, kepada emaknya, kepada induknya. Kalau barangkali hewan. Kalau hewan saja barangkali tahu melakukan kebaikan, berbuat yang baik kepada yang melahirkannya, kepada yang menetaskannya, mengeramkannya, apalagi kita manusia yang dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pun barangkali tak ada syariat dan tak ada perintah dalam ajaran agama yang memerintahkan agar kita berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Akal pikiran kita tentunya. Akal kita tentunya sudah cukup untuk memahami, mengetahui bahwa kita seorang makhluk yang wajib kita patuh, kita taat, kita setia, dan kita berbakti kepada orang tua kita. Saudara pemirsa yang kami hormati, diawali dengan sebuah firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Allah perintahkan kepadamu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah Allah. Selanjutnya, wabil walidaini ihsana. Urutan kedua setelah Allah adalah kepada kedua ibu bapamu berbuat baiklah. Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapamu. Saudara pemirsa, jelas kita melihat bahwa setelah kita menyembah Allah, maka selanjutnya kepada kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Di ayat yang lain surah An-Nisa ayat 36 disebutkan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah itu dengan sesuatu. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu, ibu bapakmu berbuat baiklah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan perintah tentang berbakti kepada orang tua, memuliakan ibu dan bapak kita. Lanjutan ayat yang kita bacakan tadi pada surah Al-Isra ayat 23. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Barangkali seseorang yang bersama orang tuanya, bersama bapaknya, bersama ibunya, atau bersama salah satunya sampai usianya usia tua. Maka keadaan yang seperti itu jika dimanfaatkan oleh seorang anak, maka cara itu, kondisi itu, keadaan itu adalah kesempatan bagi seorang anak untuk memasukkannya ke dalam surga. Jangan sia-siakan. Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa mengurus orang tua sangat berbeda dengan mengurus anak bayi. Kalau bayi yang kita urus itu semakin tahun, semakin bertambah usianya, anak-anak tersebut semakin berakal, tumbuh dan berkembang,
dan pintar, tapi mengurus orang tua yang usianya sudah lanjut, semakin lama, bertambah tahun, begitu seterusnya, kondisi orang tua ini semakin melemah, ingatannya semakin berkurang, bahkan banyak tingkah-tingkah yang ditampilkannya yang terkadang tidak menyenangkan hati kita. Terkadang bisa membuat kita marah, membuat kita jengkel, membuat kita kecewa. Itu yang disebutkan Allah dalam firman-Nya tadi. Maka dalam keadaan seperti itu, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Andai pun itu menjengkelkan kalian karena usianya tua, kamu barangkali menghadapi kesulitan untuk mengurusnya, sementara orang tuamu berbuat sesuatu yang tak menyenangkan hatimu, yang menjengkelkanmu, maka fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kalaupun itu terjadi, jangan kau katakan ah kepadanya. Kalau ah saja tidak boleh para pemirsa, fala taqul lahuma uff, jangan katakan ah. Wala tanharhuma, dan jangan kau bentak dia. Saudara pemirsa, kita harus mampu melakukan ini. Jika ingin masuk ke dalam surga, lakukanlah ini. Berbuat baik kepada orang tuamu, sebab mengurus orang tuamu di usia lanjutnya, itu adalah sebagai langkah dan sebagai pintu bahwa engkau akan masuk ke dalam surga. Itu adalah sebagai upaya untuk membukakan jalanmu ke surganya Allah. Urus orang tuamu, rawat orang tuamu, jangan singgung perasaannya dan jangan sakitkan hatinya. Para pemirsa Harmoni Ramadan, The TV, yang semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita lanjutkan, meneruskan apa yang telah kita bahas di awal pertemuan tadi. Ingat bahwa banyak dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan yang ditunda pembalasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti setelah kiamat. Orang yang zalim, kecuali durhaka kepada kedua ibu bapa. Orang yang durhaka kepada kedua ibu bapanya di dunia ini, Allah sudah berikan balasan. Menyakitkan hati, apalagi sampai membuat orang tua kita menangis, meneteskan air mata sampai dia menjerit karena perlakuan kita. Saudara sekalian, para pemirsa yang kami hormati, jangan lakukan itu. Banyak dosa-dosa dan kesalahan yang diakhirkan pembalasannya, illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada kedua ibu bapa. Mungkin saja barangkali ada anggapan bahwa durhaka kepada orang tua itu jadi batu. Tidak semestinya jadi batu, tidak seharusnya jadi batu. Jangan juga sangka akan menjadi kolam, menjadi danau, menjadi laut. Jangan juga sangka menjadi patung kalau durhaka kepada orang tua. Sampai sekarang saya belum jadi patung, Ustaz. Tak semestinya, tak harus seperti itu. Tapi sering gagal dalam pekerjaan, tak mulus dalam usaha yang dia lakukan, sering mendapatkan penyakit, terus didera penyakit. Hartanya tidak dihabiskan oleh bapak dan ibunya, tapi hartanya dihabiskan oleh tenaga-tenaga medis karena banyaknya obat yang harus dibeli, mahalnya biaya perawatan, mahalnya transportasi yang harus dia keluarkan untuk perobatannya. Itu bisa akibat daripada durhakanya seorang anak terhadap orang tuanya. Banyak usaha yang dia lakukannya, bikin ruko, buka usaha,
Hanya berlangsung 2-3 bulan, selesai tutup. Pindah tempat lagi ke kecamatan lain, ke kota yang lain. Dimulai usaha, dibuka, dimodali dengan modal pinjaman. Ternyata juga 2-3-4 bulan selesai, tidak berlangsung. Seterusnya tidak berlangsung mulus. Dan berbagai kendala-kendala lainnya, berbagai perbuatan-perbuatan lain yang barangkali anaknya terjebak ke dalam narkoba yang tak bisa diurus, tidak bisa dibawanya menjadi anak yang soleh, tidak bisa dia tuntun, tak dia bisa untuk mengurus anak-anak tersebut menjadi anak yang baik dan berakhlakul karimah, tapi anak berperilaku sebagaimana perilaku seton, tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Saudara pemirsa, ingat itu. Sehingga jangan sangka durhaka itu akan jadi batu. Jangan sangka durhaka itu menyakiti perasaan, menyinggung hati orang tua kita. Jangan sangka akan jadi patung, akan jadi danau. Iya, memang legenda ada seperti itu. Malin Kundang dari Sumatera Barat, Si Kantan mungkin dari Labuan Batu, ada Sampuraga dari Tapanuli Selatan, Si Mardan dari Tanjung Balai, dan masih banyak barangkali legenda-legenda yang seperti itu dari Jawa, dari Sulawesi, mungkin dari Kalimantan dan sebagainya. Iya memang, tapi tak selamanya akibat daripada pendurhakaan itu berbentuk sedemikian rupa. Oleh karenanya, saudara pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berhati-hati kita. Bersikap haluslah terhadap orang tua. Jangan kasar kepada orang tua. Tadi di awal kajian telah kita sampaikan, setelah Allah itu adalah ibu bapamu. Ibu bapamu, pantaskah kau durhakai ibumu? Dia yang melahirkanmu, yang sebelumnya mengandungmu. 4 bulan dipertemukan jasad dan ruh dalam kandungannya. Dipertemukan jasad dan ruhmu dalam kandungannya. Dia merasakan itu selama 9 bulan. Dengan berbagai perasaan yang tidak mengenakkan. Dengan perasaan-perasaan yang sedih, perasaan yang takut dan mengkhawatirkan. Sehingga sampai kepada saat melahirkan, pilihannya hanya hidup atau mati. Bercampur keringat dengan air, bercampur air dengan darah menjadi satu pada saat itu. Untuk melahirkanmu ke bumi Allah ini. Pantaskah orang yang sudah berkorban seperti itu kau khianati, kau hardi, kau bentak, kau buat dia menangis, tidak kau urus, karena kau merasa malu, kau titipkan ke panti-panti yang ada. Sungguh pun sebenarnya dalam pandangan Islam, banyak ulama mengatakan haram hukumnya seorang anak yang karena perasaan malu, dia titipkan ibunya ke tempat-tempat penitipan orang tua, panti-panti jompo. Jangan lakukan itu saudaraku, para pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV. Jangan lakukan hal yang seperti itu. Itu adalah perbuatan yang tercela. Perbuatan tidak terpuji dalam Islam. Orang tua yang mengandungmu, orang tua yang membesarkanmu, sungguh tak pantas kau perlakukan yang seperti itu. Sadarlah, mari kita menyadari akan hal ini. Demikian kajian singkat kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh